Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin mendengar dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Teguran Seorang Bapa. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Absalom, anak sulung Daud, sudah mati ketika dia berusaha melawan dan memberontak kepada ayahnya sendiri. Setelah kematian Absalom, next in line atau anak berikutnya di dalam tahta kerajaan Israel seharusnya jatuh kepada anak laki-laki berikutnya, yaitu Adonia. Namun kita tahu Adonia tidak pernah mendapatkan kesempatan itu, sekalipun hatinya sangat ingin menjadi raja. Dengan segala upaya, Adonia berusaha untuk menjadi raja menggantikan Daud ayahnya. Bahkan setelah Salomo diangkat menjadi raja pun, Adonia masih berusaha berpolitik dengan meminta Abishag, gadis Sunem yang mendampingi Daud sebelum Daud mati, dan menjadi seperti salah satu gundik Daud, karena dengan mengawini janda raja, Adonia merasa dia akan berhak mendapatkan dan menggantikan posisi raja atas Israel. Akhir hidup Adonia sungguh mengenaskan. Apa yang terjadi dengan Adonia dibandingkan dengan apa yang telah terjadi dengan Salomo? Bukankah Adonia itu memang seharusnya lebih berhak daripada adiknya Salomo? Kenapa kedua kakak beradik itu bertumbuh sungguh berbeda? Coba perhatikan kembali apa yang terjadi sebelumnya dengan Adonia. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Kemudian bandingkan dengan hidup Salomo yang keluar dari mulut Salomo sendiri. Amsal pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang keempat. "Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup." Itulah perbedaannya. Adonia tidak pernah menerima teguran dan nasihat dari ayahnya sendiri. Sedangkan Salomo selalu menerima kesempatan untuk ditegur, dididik, dan dinasehati oleh ayahnya. Kedua anak kandung Daud ini berasal dari benih yang sama, namun bertumbuh sangat berbeda. Sebab yang satu tidak pernah menerima teguran dan nasihat, sedangkan yang lainnya selalu menerima kesempatan untuk ditegur dan dinasehati. Saudaraku, bagaimana dengan anak-anak kita? Adakah kita masih setia menasehati mereka? Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari dan tetap tegur aku sebagai anak, bukan seperti anak yatim yang tumbuh dengan sendirinya tanpa pembapaan. Amin. Jesus loves you and so do I.